Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan seluruh guru, seluruh orang tua dan para peserta didik yang sebentar lagi akan memasuki jadwal baru untuk belajar kembali di sekolah. Ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada kita semuanya ini supaya sepemahaman semua terkait dengan penerapan seragam yang baru oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di seluruh sekolah di Indonesia. Ada satu hal penting yang perlu diwaspadai oleh seluruh sekolah, kepala sekolah dan bahkan guru mengenai penerapan seragam yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Di sini disampaikan mengenai sanksi bagi kepala sekolah yang melanggar aturan seragam yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, karena ini sudah diundangkan, maka itu wajib diterapkan. Dengan diterapkan, maka tidak boleh main-main. Artinya seluruh sekolah wajib menerapkan hal ini. Nah, apa kira-kira sanksi kepada sekolah, kepala sekolah, bahkan guru ketika melanggar ketentuan seragam yang telah ditetapkan oleh Mendikbudristek? Ikuti informasi berikut sampai selesai dan tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan memuat informasi penting yang harus diketahui oleh seluruh sekolah dan kepala sekolah serta para guru, ya, dan tidak ketinggalan peserta didik dan juga seluruh orang tua terkait dengan Permendikbudristek terbaru yang menerapkan seragam baru bagi peserta didik, dan tentunya ini karena kewajiban maka ada konsekuensi terhadap pelanggaran. Kemdikbud telah menetapkan aturan baru terkait dengan seragam sekolah bagi para siswa. Aturan seragam sekolah ini berlaku bagi siswa mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau SMA. Jadi kebijakan ini diatur dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2022 yang dikeluarkan pada bulan Oktober 2022, 2 tahun yang lalu. Penyeragaman pakaian sekolah ini bertujuan untuk menekankan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa. Artinya, seluruh siswa sama rata dengan seragamnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dalam Permendikbud nomor 50 tahun 2022 terdapat 4 jenis seragam sekolah yang diperbolehkan, yaitu: 1. Seragam nasional. Siswa dapat mengenakan seragam nasional pada hari Senin, Kamis, dan saat pelaksanaan upacara bendera. Ini perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Senin, Kamis, dan saat pelaksanaan upacara bendera. Yang kedua, seragam pramuka. Penggunaan seragam pramuka di sekolah tidak diatur secara baku oleh Kemdikbud. Artinya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Tentunya, misalnya dalam hal kegiatan belajar pramuka, maka tepatnya pada saat itu juga sebaiknya. Setiap sekolah memiliki kebijakan sendiri terkait waktu penggunaan seragam pramuka. 3. Seragam khas sekolah. Motif pakaian khas sekolah disesuaikan dengan kebijakan masing-masing sekolah. Yang keempat, seragam adat. Jadi siswa dapat mengenakan seragam adat pada hari atau acara adat tertentu. Tentunya itu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya Bapak Ibu. Tetapi yang wajib ini atau rutin setiap minggu adalah seragam nasional pada Senin, Kamis, dan upacara nasional, kemudian seragam pramuka, ya, kemudian khas sekolah. Pemerintah daerah dan kepala sekolah diharapkan mematuhi Permendikbud nomor 50 tahun 2022 dalam menerapkan aturan seragam sekolah.
Bagi kepala sekolah yang melanggar aturan ini, terdapat sanksi administratif sesuai dengan pasal 14 Permendikbud nomor 50 tahun 2022. Sanksi tersebut meliputi peringatan secara lisan, yang kedua peringatan secara tertulis, yang ketiga penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan atau hak-hak jabatan. Seterusnya Bapak Ibu itu ada sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, tentunya hanya karena pelanggaran penerapan ya seragam sekolah yang baru yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 yang dibangkitkan kembali dengan terbitnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, tentunya sangat tidak elok kalau para kepala sekolah dan guru dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan pangkat ataupun golongan hanya gara-gara penerapan itu. Untuk itu Bapak Ibu dihimbau secara keseluruhan kepada seluruh elemen sekolah, mulai dari kepala sekolah, para guru, para siswa, dan orang tua siswa, wajib memperhatikan Permendikbudristek nomor 50 2022 dan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 terkait dengan kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional, demikian juga dengan penerapan seragam sekolah yang telah ditetapkan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Jadi penting bagi para kepala sekolah dan pemerintah untuk mematuhi aturan ini guna menjaga kedisiplinan dalam penerapan seragam sekolah bagi para siswa atau para peserta didik. Semoga saja bisa diterapkan Bapak Ibu. Demikian informasi mengenai sanksi bagi para kepala sekolah yang melanggar aturan seragam sekolah yang baru yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana dilansir dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 50 tahun 2022. Demikian informasinya. Semoga apa yang telah diinstruksikan lewat peraturan menteri ini, seluruh sekolah mampu menerapkannya. Satu hal yang perlu, untuk tercapainya tujuan dari Permendikbudristek nomor 20 tahun 2022, nomor 50 ya tahun 2022 dan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, adanya kerjasama bagi seluruh elemen sekolah, kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik, serta masyarakat pada umumnya. Demikian informasinya, kiranya sepemahaman dengan peraturan ini. Terima kasih.